Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Ijo tertua di semesta. Saya kali ini akan mengomentari pendapat dari Profesor Budi Santosa Rektor Institut Teknologi Kalimantan, yang tulisannya itu bikin heboh di dunia maya karena dia terkesan memiliki faham Islam fobia, sama dengan seperti beberapa pejabat kita, dan juga terkesan rasis Tapi tulisan dia di Facebook itu akhirnya dia hapus. Itulah contoh rektor yang sangat pengecut dan tidak berani mempertahankan pikiran-pikirannya yang sudah dia muat di media sosial karena diserang. Dia tampaknya tidak memiliki argumentasi, dan dia menganggap bahwa orang lain membaca tulisan dia salah paham. Tentu orang lain bisa salah paham, tidak seperti yang dia inginkan, tapi orang itu membaca yang tertulis Tulisan itu bersifat otonom. Kalau sudah ditulis dan dilempar ke ruang-ruang publik, maka tulisan itu bersifat otonom, tergantung siapa yang membaca, siapa yang menafsirkan, dan tentu bisa berbeda sesuai dengan otonomi dari manusia pembaca masing-masing. Jadi tidak perlu dihapus sebenarnya. Ini salah satu contoh pejabat atau tokoh dalam masyarakat kita yang selalu lempar batu sembunyi tangan, sama dengan yang dulu membunuh 6 laskar Front Pembela Islam itu, yang memerintahkan itu tidak pernah berani bertanggung jawab. Yang dikorbankan adalah pelaku lapangan, dan kemudian divonis lepas dengan menghilangkan 6 nyawa. Jadi banyak manusia pengecut di Republik ini di era kepemimpinan Presiden Jokowi ini. Kita heran ada masyarakat yang tampaknya masyarakat kita sedang sakit dan Islam dihina begitu rupa. Hanya di era sekarang Islam dihina, Nabi dihina, tokoh-tokoh Islam direndahkan, dan lain-lain. Kita lihat ucapan dari tulisan dari Rektor Budi Santosa. Jadi ini saya baca dari Tribun Kaltim Tribun Kaltim. Kita baca dulu, mana ini tulisannya ini. Jadi tulisannya itu pertama kita buka dulu. Viralnya postingan yang ditulis di akun pribadi milik Rektor Institut Teknologi Kalimantan atau ITK, Profesor Budi Santosa Purwokartiko, membuat pihak kampus buka suara. Melalui akun media sosial medsos Instagram resminya .itk_official, pihak kampus mengklarifikasi perihal gaduhnya dunia maya usai adanya tulisan yang dianggap kontroversi dan diskriminatif dari sang rektor. Akun centang biru tersebut mengunggah sebuah foto bermuatan klarifikasi di story Instagramnya yang diketahui sudah 14 jam lalu telah disematkan terkait dengan pemberitaan tentang tulisan Profesor Budi Santosa Purwokartiko oleh salah satu media online yang kemudian tersebar ke berbagai kanal media online lainnya dan mendapat tanggapan dari para netizen. Dengan ini kami informasikan bahwa tulisan Profesor Budi Santosa Purwokartiko tersebut merupakan tulisan pribadi dan tidak ada hubungannya dengan jabatan beliau sebagai Rektor ITK. Tulis siaran pers resmi ITK tersebut. Perihal Institut Teknologi Kalimantan juga ingin semua masyarakat tidak mengaitkan masalah ini dengan kampus, serta meminta masyarakat agar langsung mengklarifikasi secara langsung terkait tulisan tersebut kepada Profesor Budi Santosa Purwokartiko. Oleh karena itu mohon pemberitaan dan komentar lebih lanjut baik oleh media maupun para netizen tidak mengaitkan dengan institusi ITK. Lah bagaimana, kan dia rektor. Dan awak media atau para netizen dapat langsung berkomunikasi dengan beliau, ungkapnya. Demikian untuk mendapatkan perhatian dari media dan para netizen, sambung keterangan pers. Jadi memang perlu hati-hati sekarang ini di zaman yang sangat terbuka ini dengan media sosial dan online yang begitu detik per detik itu bisa
mengunggah ya informasi-informasi itu. Tulisan dari Budi Santoso itu kan nggak mungkin terlepas dari jabatan dia sebagai rektor kan. Masa kalau memang dia bahwa sejak awal harus dijelaskan ini atas nama pribadi saya dan tidak ada kaitan dengan rektor gitu, jabatannya sebagai rektor. Jadi dalam tulisan pribadinya ya, Profesor Budi Santoso kurang setuju ya, kepada mahasiswa yang mengucapkan kalimat dalam ajaran Islam seperti insya Allah ya, qadarullah yang gitu-gitu. Dia kelihatan memang anti Islam ya, memiliki sikap benci terhadap Islam, terhadap bahasa Arab gitu. Kelihatannya begitu. Ini setipe gitu ya dengan beberapa pejabat yang dulu yang pernah berkata, saya berdoa bahasa Indonesia saja karena Tuhan saya bukan Tuhan orang Arab gitu ya. Tuhan saya bukan orang Arab. Jadi ada sinisme tampak dari ucapan itu ya. Yang nggak usah diteruskan bahwa Tuhan saya bukan orang Arab. Saya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa boleh, pakai bahasa Jerman boleh. Kenapa harus ada sinisme itu? Nah, ini sekarang kita lihat ya, tulisan yang sudah dihapus oleh penulisnya sendiri itu kan menunjukkan dia pengecut ya. Kata profesor, berikut ini tulisan rektor ITK. Nah, ini tulisannya rektor Institut Teknologi Kalimantan, Profesor Budi Santoso Purwokartiko, yang menjadi viral dan dianggap diskriminatif oleh para netizen. Saya berkesempatan mewawancara beberapa mahasiswa yang ikut mobilitas mahasiswa ke luar negeri. Program dikti yang dibiayai LPDP ini banyak mendapat perhatian dari para mahasiswa. Mereka adalah anak-anak pintar yang punya kemampuan luar biasa. Jika diplot dalam distribusi normal ya, mereka mungkin termasuk 2,5% sisi kanan populasi mahasiswa. Tidak satu pun saya mendapatkan mereka ini hobi demo. Yang ada adalah mahasiswa dengan IP. IP itu indeks prestasi yang luar biasa tinggi, di atas 3,5, bahkan beberapa 3,8 dan 3,9. Bahasa Inggris mereka cas cis cus dengan nilai IELTS 8 atau 8,5 bahkan 9. Duolingo bisa mencapai 140, 145, bahkan ada yang 150, padahal syarat minimum 100. Luar biasa. Mereka juga aktif di organisasi kemahasiswaan profesional sesuai sosial kemasyarakatan dan asisten laboratorium atau asisten dosen. Mereka bicara tentang hal-hal yang membumi, apa cita-citanya, minatnya, usaha-usahanya untuk mendukung cita-citanya, apa kontribusi untuk masyarakat dan bangsa, nasionalisme dan sebagainya ya. Kemudian mereka tidak bicara soal langit atau kehidupan sesudah mati. Pilihan kata-katanya juga jauh dari kata-kata langit. Insya Allah, barakallah, syiar, qadarullah dan sebagainya. Ini yang kemudian dianggap dia itu Islamofobia ya, benci terhadap istilah-istilah Islam atau benci terhadap Islam dan membenci bahasa Arab ya, dan diskriminatif ya terhadap agama tertentu yang dia kemudian dianggap sebagai sara ya, menyinggung kelompok agama tertentu yaitu Islam. Generasi ini merupakan bonus demografi yang akan mengisi posisi-posisi di BUMN, lembaga pemerintah, dunia pendidikan, sektor swasta beberapa tahun mendatang. Dan kebetulan dari 16 yang saya harus wawancara hanya 2 cowok dan sisanya cewek. Dari 14 ada 2 yang tidak hadir, jadi 12 mahasiswi yang saya wawancarai, tidak satu pun menutup kepala Allah manusia gurun. Coba itu ucapan seorang rektor. Kenapa pakai tidak satu pun menutup kepala Allah manusia gurun? Itu kan ini ya, diskriminatif ya. Ada kesan
dia tidak suka dengan hal yang berbau Timur Tengah yang memang asal gurun dari sana, dan Arab juga bahasa Arab dari sana. Islam berasal dari gurun pasir Arab Saudi. Otaknya benar-benar open mind. Mereka mencari Tuhan ke negara-negara maju. Loh, mencari Tuhan ke negara-negara maju seperti Korea, Eropa Barat, dan United States, bukan ke negara yang orang-orangnya pandai bercerita tanpa karya teknologi. Jadi memang dari pantauan Tribun Kaltim.co saat ini status dan akun Budi Santoso Purwokartiko di Facebook sudah dihapus, namun tangkapan layar sudah terlanjur beredar dan diviralkan netizen. Bagaimana pendapat saya sekarang? Ini contoh manusia yang cara berpikirnya sekuler, memisahkan. Sekuler itu asal katanya sekulum, memisahkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Padahal Tuhan di dunia dan Tuhan di akhirat itu satu, yaitu Allah. Jadi apa yang kita kerjakan di dunia sekarang itu memiliki efek terhadap akhirat kita sendiri. Jadi harusnya terintegrasi cara berpikir, cara bertindak itu selalu mempertimbangkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Itu selalu harus mempertimbangkan sisi akhirat, karena itu satu kesatuan, tidak terpisah sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang yang berpikir sekuler, ya, sebagaimana tampak dari cara berpikir yang sekuler dari Profesor Budi Santoso. Dan ini berbahaya karena memisahkan agama, ya, dalam kehidupan, ya. Seolah-olah orang itu bisa sukses tanpa agama, bisa sukses tanpa panduan-panduan dari langit, ya. Padahal kesuksesan itu justru yang akan menentukan nilai-nilai agama itu, yang akan menentukan kesuksesan orang di dunia dan di akhirat, ya. Di dalam Al-Quran itu kesuksesan itu ukurannya adalah jika orang itu dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Faman zuhziha anin nar, siapa yang dibebaskan, dilepaskan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka orang itu sukses. Jadi ukuran sukses itu haruslah bebas dari api neraka, masuk ke dalam surga, dan itu di breakdown, diturunkan dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan kemahasiswaan, dalam kehidupan karir-karir profesional di BUMN dan lain-lain, atau sebagai politisi, sehingga kalau menjadi politisi, politisi yang jujur, sehingga ujungnya adalah surga, bukan politisi yang korupsi yang nanti masuk ke dalam neraka sehingga dia tidak sukses. Nah, Profesor Budi Santoso itu menganggap kesuksesan itu hanya diukur oleh IPK 3,8, 3,5 dan memiliki kemampuan bahasa IELTS. Itu sah, ya, dan itu betul, tetapi tidak harus semerta-merta, tidak harus dengan cara mengagungkan prestasi-prestasi akademik itu kemudian sambil sekaligus dalam waktu yang sama merendahkan simbol-simbol Islam, simbol-simbol yang datang dari negara yang gurun, sambil menghinakan atau menyindir jilbabkan itu yang sebenarnya adalah pantulan, ya, dari cara berpikir yang terbelah. Satu ungkapan, satu opini, satu tulisan di Facebook yang berangkat dari sebuah kepribadian yang terbelah, yang tidak terbina dengan nilai-nilai Islam sejak dari awal. Pembentukan cara berpikirnya itu tidak holistik, tidak menyangkut dunia sekaligus akhir, tapi betul-betul bertumpu pada kesuksesan duniawi yang seperti sayap nyamuk itu, yang sebenarnya tidak berharga, sambil
menistakan atau menegasikan hal-hal yang bercorak keakhiratan. Itu konsekuensi logis dari tulisan-tulisan dari Profesor Budi Santoso yang dia tidak suka mahasiswa yang mengucapkan insya Allah, qadarullah, dan lain-lain, ucapan-ucapan, kalimat-kalimat thayyibah yang dituntun, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diteruskan logika-logika yang dibangun oleh Profesor Budi Santoso, itu pada akhirnya dia bisa menistakan Al-Quran, bisa menistakan Nabi Muhammad, dan menistakan bahasa Arab, dan itu berarti lengkaplah dia sebagai orang yang membenci Islam dengan ucapan-ucapan yang ada di Facebook yang sudah dihapus itu. Jadi ini menunjukkan yang tertulis itu, orang itu hanya membaca yang tertulis, dan yang tertulis itu bisa disalahpahami. Itu betul, karena tulisan selalu bersifat otonom, tergantung siapa yang membaca. A yang membaca tentu berbeda pemahaman waktu dia membaca tulisan Budi Santoso. Si B tentu bisa berbeda dengan sang penulisnya, si C juga begitu. Dan biarkan mereka memiliki otonom, kebebasan dalam menafsirkan tulisan, karena yang dibaca hanya tulisan, dan tulisannya seperti itu, yang terkesan itu Islamophobia dan terkesan diskriminatif dan merendahkan, mendiskriminasi ya agama tertentu. Dalam hal ini agama yang diwakili oleh ungkapan-ungkapan seperti qadarullah, syiar, insya Allah, dan itu adalah agama Islam. Dan kita sayangkan ya, Profesor Budi Santoso mengucapkan ungkapan-ungkapan yang sangat diskriminatif, yang membenci Islam, padahal dia memiliki kedudukan tinggi di lingkungan perguruan tinggi sebagai rektor. Tapi dalam waktu yang sama dia mencoba memisahkan jabatan rektor itu dari pendapatnya yang katanya hanya pendapat pribadi. Bagaimana mungkin pendapatnya itu bisa dilepaskan dari jabatannya sebagai rektor ITK, padahal ketika dia menghadapi mahasiswa saat mentes orang-orang mahasiswa yang akan keluar negeri, itu jabatannya adalah sebagai rektor ITK. Jadi sekali lagi, inilah contoh ya, tipe manusia, tipe pejabat. Sekarang muncul dari perguruan tinggi satu tokoh yang memiliki sikap anti Arab, merendahkan Islam, merendahkan simbol-simbol Islam, dan diskriminatif terhadap Islam. Dia tidak ingin Islam itu mulia dan jaya dalam kehidupan bangsanya sendiri. Sementara tokoh-tokoh dari militer yang Islamophobia kita sudah tahu. Tokoh yang Islamophobia dari civil society kita sudah tahu. Dari tulisan-tulisan dan YouTube mereka. Kemudian orang yang membenci Islam dari kalangan pemerintahan, dari kalangan menteri, kita sudah tahu. Dan sekarang yang baru adalah seorang yang terpelajar dari kalangan lingkungan perguruan tinggi itu mengikuti cara-cara yang tidak simpatik terhadap Islam yang merupakan agamanya sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Gijuber, tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko berada di tanah wakaf Haji Prama Arta dari Bogor untuk dibangun Masjid Enam Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolalis seluas 120 meter, dan alhamdulillah dimulai pada tanggal 2 Agustus 2021, berhenti pada hari ke-118. Pertama, sudah ada 12 tiang ditanam setinggi 4 meter, dan cakar ayam itu setinggi
dalam 4 meter 1 meter ya. Itu yang pertama ya. Yang pertama, tiang yang kedua setinggi 4 meter untuk masjid 2 lantai. Kemudian ini ketiga, dan ini keempat. Kelima, kemudian 6, 7, 8, 9, kemudian 10, 11, 12, 4 yang lagi yang belum dicor, terhenti sebelum puasa. Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan sebuah istana atau sebuah rumah di surga. Silahkan jika ingin membantu pembangunan Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Jalali senilai 1 miliar untuk 2 lantai sekaligus pembebasan tanah di sebelahnya 300 meter. Mana, Mak? Pinjam duit apa, Dek? Pinjam duit Pak Narto. 10.000. Kagak bawa duit saya. Kalau enggak punya beras. Pinjam hari 10.000, Wek. Kagak bawa duit. Nggak bawa duit. Bohong baik. Ini bawa ginian nih, bawa gambar. Rasulullah SAW bersabda, man bana lillah, man bana masjidan lillah. Saya ulangi, Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah pasti membangunkan sebuah istana atau sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat.